Ya, baiklah teman-teman, kita akan melihat debat yang dilakukan oleh Ustadz Kainama dan Pendeta Isra Soro, di mana mereka mendebat tentang historical Jesus. Dan setelah melakukan perdebatan itu, masuk di dalam satu sesi tanya jawab. Lalu ada seorang debater Kristen juga yang bernama Budi Asali, ya, Pendeta Budi Asali ini bertanya kepada Ustadz Kainama. Di situ kita bisa melihat apa yang menjadi jawaban dari Ustadz Kainama. Nah, ini akan menjadi satu hal yang lucu bagi kita semua ketika mendengar para debater Islam ini menjawab tentang historical Jesus, ya. Kita simak video berikut. Saya sendiri merasa Pak Kainama ini sering menghindari pertanyaan dan bukan menjawabnya, ya, baik dalam debat maupun dalam acara tanya jawab. Tadi dalam debat Pak Isra sudah mengatakan tidak ada ayat yang mengatakan Yesus sembuh, semua bangkit atau dibangkitkan, dan Pak Kainama tidak menjawab satu huruf pun dalam persoalan itu. Dan saya sekarang ingin menekankan kembali pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Isra. Kalau memang Yesus tidak mati, berarti dia harus dikatakan dia sembuh atau disembuhkan, bukan bangkit atau dibangkitkan. Oke. Supaya keras saja, supaya tenang. Saya tadi orang. Ya, kita stop dulu ya. Ini adalah satu bentuk kegeraman dari kekristenan, ya, dari orang Kristen, sang debater Kristen, di mana karena sudah bertahun-tahun, berabad-abad kekristenan dikucilkan, kekristenan disudutkan, bahkan salah mengerti, ya, sudah salah mengerti, berkoar-koar lagi oleh mereka-mereka itu. Namun kekristenan tidak mau mendebat tentang itu. Tapi kali ini teman-teman bisa melihat bagaimana bentuk kegeraman Kristen untuk bertanya dan berusaha untuk mendapatkan jawaban dari kaum muslim ini, ya. Tapi kita lihat sekualitas apa sih mereka ini dalam berdebat, ya. Silakan. Jadi pertanyaan tadi, Yesus sembuh atau tidak sembuh, bangkitkan atau tidak dibangkitkan? Sembuh atau tidak sembuhnya? Dia sembuh, saya bilang sembuh. Mana ayatnya? Ayatnya. Ya, di sini teman-teman sudah lihat, ya. Pendeta Budi Asali berkata bahwa apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri, atau kalau pemahaman Muslim berkata bahwa Yesus itu disembuhkan atau sembuh sendiri, ya. Lalu kita lihat jawaban dari Ustadz Kainama. Ustadz Kainama berkata bahwa disembuhkan. Lalu Pendeta Budi Asali berkata bahwa di mana ayatnya, tunjukkan ayatnya. Kita lihat kualitas dari sang debater Muslim ini. Begini Pak Pendeta, kenapa jadi menekan mana ayatnya? Giliran diminta ke sebelah, Bapak nggak pernah tanya ke sebelah mana ayatnya. Mana apa Yosefus yang asli, mana misalnya kayak gitulah. Kenapa kok harus mati? Kayak tadi tuh Sanhedrin, ya kan? Tapi kalau ke saya, dia nggak menjawab. Karena porsi saya menjawab, dia sembuh. Udah itu aja. Boleh dong Pak Pendeta? Boleh nggak? Boleh nggak? Apakah harus begini sesuai dengan keinginan Bapak? Kalau Bapak bilang dia tidak mati, iya, berarti dia sembuh atau iya, disembuhkan. Tapi tidak iya, ada ayatnya satupun. di dalam Semua mengatakan dia bangkit atau dibangkitkan, berarti dia mati. Pak, di dalam iman saya, Ya. dia tidak mati. Teman-teman sudah bisa lihat, ya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, lalu mereka berkata bahwa bahwa kalau Yesus tidak mati, mereka berkata bahwa Yesus itu disembuhkan. Mana ayatnya? Ini kan konteksnya berbicara tentang kematian Yesus menurut Bible, ya. Berarti jawabannya harus melalui Bible dong. Kenapa harus menurut iman masing-masing? Padahal ini adalah debat. Debat itu ya membuktikan, berargumentasi di situ berdasarkan empiris, ya. Bukti secara ilmiahnya seperti apa. Tapi ini dia bawa soal pokoknya, ya. Itu iman saya. Teman-teman bisa lihat kualitas dari
sang debater Islam ini, ya. Dia sendiri yang berkata bahwa konteks debat ini menggunakan ayat-ayat Bible. Tapi tebang pilih begitu, ya teman-teman. Tebang pilih ayat-ayat Bible. Dia tidak bisa menjawab. Padahal terlalu banyak ayat Bible yang berkata tentang Yesus mati dan Yesus bangkit. Tapi kita bisa lihat kualitas dari sang debater Islam ini, Ustadz Kainama, ya, yang katanya dia adalah seorang yang berpengaruh di Islam dan dialah yang seolah-olah pemimpin lah di Islam sana. Tapi kita lihat kualitas dari mereka-mereka ini, sang debater yang hanya koar-koar ini. Yaitu iman saya, teman-teman sudah bisa lihat, yaitu iman saya. Bayangkan, iman. Ya kalau konteksnya dari ayat Bible ya harus menggunakan ayat Bible, jangan pakai iman Anda. Ya pakai iman Anda ya tidak bakalan ketemu, tidak usah debat. Kenapa Anda mengiyakan debat? Seperti ini baru bilang itu iman saya. Nah ini tidak bisa begini. Dalam debat ilmiah tidak ada seperti ini, kecuali debat kusir. Itu yang ada. Nah tapi itulah pamungkas mereka, senjata yang biasanya mereka gunakan untuk lari dari kekalahan mereka, untuk lari dari rasa malu mereka, biar tidak dicibir oleh audiens. Ini kan gelagat yang mencoba untuk lari dari kenyataan, ya. Nah, jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya apa yang dialami oleh sang Kainama ini pada debat. Temanya Oke. karena permintaan hari ini debatnya adalah untuk Tuh. membahas ayat-ayat dari Membawa Alkitab, membawa kekuatan ayat-ayat parameter Alkitab. dari paparan Tapi dari dia tidak Alkitab. menggunakan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus itu mati, ya. Ya itu iman saya kalau Yesus itu disembuhkan. Aduh, kasihan Ustadz Kainama ini. Kalau di Indonesia Timur sana berkata bahwa darah Yesus ini mah nggak dipakai kalau yang begini-begini, ya. Orang nggak bakalan mau berdebat seperti ini. Ini namanya debat anak kecil, debat kusir, ya. Kaum Muslim, ya, mengimani pokok akhirnya seperti inilah. Mereka berkata bahwa kami itu kaum yang beriman, tidak bisa dijelaskan dengan akal. Ya Anda katanya agama yang paling rasional. Mana ilmiahnya Anda? Mana kualitas Anda dalam berdebat? Yaitu iman saya. Saya mengimaninya seperti itu. Ya sudah, selesai. Kalau sudah bicara mengimani seperti itu ya selesai. Tidak usah dilanjutkan lagi debatnya. Debat seperti ini hanya buang-buang waktu, ya. Karena tidak ada keilmiahannya. Yang ada hanyalah iman. Kasihan, ya. Kiranya teman-teman bisa menilai sendiri dan ingat, keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Tanpa Kristus mau kamu baik seberapapun baik Anda tidak akan mengecap sorga, Anda tidak akan pernah masuk sorga. Hanya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang menyelamatkan. Thank you, God bless.